Pagi ini kembali kita ingin berbicara mengenai ujian dan pencobaan, masih dalam bahasan yang mengatakan berbahagialah mereka yang jatuh dalam berbagai pencobaan, karena sekali lagi sudah saya katakan bahwa pada waktu Allah memberikan pencobaan, mengizinkan pencobaan itu terjadi, di sana Allah menjadikan itu sebagai ujian, yaitu memberikan kekuatan untuk orang percaya, bahkan ujian itu mengerjakan sesuatu yang baik. Dan sekarang lebih lanjut lagi adalah bagaimanakah ketika kita menjalani berada dalam pencobaan atau ujian tersebut, ketika kita mencoba menyelesaikannya. Berarti di sana kita membutuhkan hikmat. Nah, kita mengatakan seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, di sana kita memerlukan hikmat Tuhan. Dan meskipun kita punya banyak pengetahuan kita terbatas. Dan karena pengetahuan kita terbatas, maka seringkali kita tidak mampu menerapkan pengetahuan itu dengan tepat. Dan yang tak terbatas pengetahuannya adalah Allah. Karena itu hikmat yang sempurna adalah dari Allah. Itulah sebabnya ketika kita melalui tantangan, melalui pencobaan, melalui ujian, kita perlu meminta hikmat dari Allah. Dan kita percaya tujuan Allah mengizinkan orang percaya berada dalam pencobaan adalah untuk menguji iman orang percaya. Dan ujian itu mengerjakan sesuatu yang baik. Maka ketika kita dengan hikmat Allah melewati cobaan dan ujian tersebut, dan kita menang lewat pencobaan dan ujian, maka di situ ada sesuatu yang baik, yaitu tujuannya adalah kematangan, kedewasaan, kesempurnaan orang Kristen. Maka itulah sebabnya dikatakan berbahagialah kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita dapat memiliki hikmat menggunakan pengetahuan firman Tuhan yang kita pelajari untuk keluar dari pencobaan atau menang dari pencobaan. Dan jelas sekali adalah kita perlu berdoa kepada Allah. Kita perlu berdoa kepada Allah, yaitu meminta hikmat Allah. Karena Allah tahu segala sesuatu dan Allah tahu bagaimana menggunakan pengetahuan itu dengan tepat. Jadi kita berdoa kepada Allah, kita minta Allah yang menguasai kita, kita minta Allah yang memimpin kita, kita menyerahkan hidup kita kepada Allah ketika menghadapi ujian dan pencobaan tersebut. Jadi Allah yang mengerjakan di dalam hidup kita kemampuan karakter yang membentuk kehidupan kita. Sebaliknya, manusia yang memiliki pengetahuan terbatas, karena itu kita tahu bagaimana manusia yang terbatas itu bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada. Itulah sebabnya yang terbatas tidak mungkin melewati tantangan pencobaan yang begitu besar. Tapi yang tak terbatas akan menolong yang terbatas itu melewati pencobaan sebesar apapun. Karena Allah adalah Allah yang tak terbatas. Demikian juga hikmat diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada semua orang. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, pencobaan hidup, siapapun kita, suku apa, budaya apa, bangsa apa, mintalah kepada Allah, karena Allah itu tidak mengenal diskriminasi. Allah memberikan hikmatnya kepada semua orang. Berdoalah kepada Allah, supaya dalam hidup ini, menjalani hidup ini, kita punya bijaksana Allah. Supaya menjalani hidup ini dengan benar, menjalani hidup ini dengan adil, menjalani hidup ini dengan kekuatan Allah. Berdoalah. Jadi datanglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah kekuatan Allah. Dan itu akan menolong kita untuk melewatinya. Siapapun kita, apakah kita orang kaya, orang yang kelas menengah, atau orang yang tidak mampu, Tuhan tidak mengenal diskriminasi. Tuhan akan memberikan kemampuan itu. Karena itu keselamatan Allah, orang-orang yang mentaati Allah, hidup di dalam Allah, itu akan selamat di dalam pimpinan Allah sendiri, tanpa terkecuali. Karena Allah yang memberikan anugerah itu kepada semua orang. Karena itu berdoalah supaya meminta hikmat ketika menghadapi tantangan ujian hidup. Betapapun beratnya hidupmu, betapapun sulitnya hidup kita, Allah merupakan jawaban. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan iman.
Karena ketika kita berdoa dengan iman, berarti kita bergantung kepada Allah. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Jangan kita menjadi ragu, jangan kita mengharapkan dua solusi dari Allah dan dari yang lain. Jangan kita mengharapkan dua sumber dari Allah dan dari yang lain. Kita harus mengharapkan segala sesuatu dari Allah. Karena yang punya segala sesuatu adalah Allah. Jadi kalau kita berharap dari Allah, tapi berharap dari yang lain, berarti kita berharap dari dua Tuhan. Dan kita akan mengalami bimbang. Dan kalau kita bimbang, kita tidak dapat apa-apa dari kedua-duanya. Dan memang yang bisa memberikan hanya Allah. Maka ketika kita berlari atau menghindari Allah, maka kita tidak dapat apa-apa. Itulah sebabnya orang bimbang tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena orang bimbang itu berarti tidak bergantung dengan Allah, tidak beriman kepada Allah. Itulah sebabnya dia tidak dapat apa-apa. Marilah pagi ini kita menjalani hidup ini, bekerja, mengerjakan sesuatu dengan berdoa. Dan berdoa itu dengan hikmat, dengan iman. Kita meminta hikmat Allah untuk menyelesaikan pekerjaan kita, persoalan kita, apapun yang kita kerjakan. Kita minta hikmat Allah. Dan ketika kita minta hikmat Allah, kita berdoa itu, yakinlah bahwa Tuhan akan memberikannya. Barang siapa yang berada di dalam Allah, kekuatan Allah, Roh Kudus yang dari Allah itu sendiri akan memimpinnya. Hikmat Allah itu akan menjadi hikmat kita. Karena itu biarkanlah hari-hari kita dilewati dengan bergantung kepada Allah. Terbukalah kepada Allah, terbukalah kepada kuasa Roh Kudus untuk Roh Kudus memimpin kita. Sehingga hidup yang kita jalani ini, hidup yang memuliakan Tuhan, berkarya bagi sesama. Kiranya kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita pada hari ini.